Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan memaparkan sedikit dari desain dan mind mapping yang telah kami buat. Kami membuat desain implementasi WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Whole of Government atau WOG pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi guna mencapai tujuan bersama. Salah satunya pelayanan publik. Mengapa WOG perlu? Karena WOG dapat menjadi dorongan publik untuk kinerja good governance, keberagaman, dan perkembangan teknologi dan informasi. Pola pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 3 pola, yaitu yang pertama, pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan di sini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Dan yang ketiga, pola pelayanan terpusat merupakan pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Jenis pelayanan publik ini ada 2, yaitu administratif dan jasa. Untuk pelayanan publik dalam bentuk administratif ada 2 macam, yakni izin bangun usaha dan KTP. Untuk izin bangun usaha ini biasa disebut dengan IMB atau Surat Izin Mendirikan Bangunan. IMB merupakan surat izin yang diberikan pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Bekasi, kepada pengusaha ataupun badan hukum yang akan mendirikan bangunan untuk usaha sesuai dengan perizinan yang diberikan. Pemberian IMB ini kepada pemilik usaha bertujuan untuk menjaga ketertiban tata guna lahan dan pemanfaatan fungsinya sesuai dengan peraturan tata kota, di mana ketika IMB ini diberikan pasti akan diikuti dengan retribusi IMB sebagai pungutan daerah atas izin usaha yang diberikan. Selanjutnya, untuk bentuk pelayanan publik administratif yang kedua adalah KTP. KTP itu biasa disebut dengan kartu tanda penduduk yang pasti dimiliki oleh setiap warga negara pada ketentuan tertentu. Pada saat ini, Kabupaten Bekasi dan seluruh Indonesia sudah menggunakan eKTP atau KTP elektronik. eKTP atau KTP elektronik ini adalah kartu tanda penduduk yang memiliki format dan spesifikasi nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. Dalam eKTP ini tertulis semua informasi data pribadi seperti nama, NIK, serta tempat tanggal lahir. Proses pembuatan eKTP ini biasanya memakan kurang lebih 1 jam, namun semua itu tergantung antrian. Dan biaya pembuatan eKTP ini juga gratis. Untuk jenis pelayanan publik yang kedua adalah jasa. Dalam bidang jasa ini ada 3 bentuk pelayanan publik, yakni jasa ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Jasa ketenagakerjaan itu merupakan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan kriteria tenaga kerja tersebut menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honor, ataupun tunjangan, dan tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkan.
Sedangkan jasa penyediaan ketenagakerjaan ini adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. Jasa ini dapat meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, penempatan tenaga kerja yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja. Untuk bentuk pelayanan jasa yang kedua adalah dalam bidang pendidikan. Jasa pendidikan ini merupakan jasa yang bersifat kompleks karena sifat padat karya dan padat modal. Artinya, dibutuhkan banyak tenaga kerja yang memiliki skill khusus dalam bidang pendidikan akhlak dan padat modal karena membutuhkan infrastruktur atau peralatan yang lengkap dan harganya mahal. Layanan yang ditawarkan lembaga dapat ditingkatkan melalui unsur kualitas jasa. Lembaga pendidikan ini merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal ini terdiri dari semua lembaga yang ada di dalam sekolah, seperti yayasan, program studi, dan unit kegiatan siswa. Dan para aktor yang berada di dalamnya, seperti siswa, guru, tata usaha, dan staf yang lain. Sedangkan stakeholder eksternal itu terdiri dari alumni, orang tua siswa, pemerintah, dan masyarakat umum. Dalam penjelasan ini, dikatakan bahwa lembaga pendidikan atau jasa pendidikan termasuk dalam kategori sebagai lembaga pemberi jasa para konsumen, dalam hal ini siswa dan orang tua siswa. Mereka inilah yang berhak memberikan penilaian bermutu tidaknya keluaran output suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, di Kabupaten Bekasi sudah banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan seperti PAUD, Taman Kanak-Kanak. Contoh aplikasi WOG dalam pelayanan publik yaitu: pertama, SIMDA, Sistem Informasi Manajemen Daerah, yang bertujuan untuk membantu pemerintahan daerah membangun dan menggunakan keuangan dan kinerja tata kelola yang baik, termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai. Kedua, BISMA, Bekasi Integrated System Management ASN, bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para pegawai ASN. Dan ketiga, EKIN, berguna memantau kinerja ASN yang nantinya aplikasi tersebut bakal menghitung tunjangan ASN berdasarkan kinerjanya. Demikianlah penjelasan kelompok kami tentang implementasi WOG di era transformasi digital. Sekian dan terima kasih.